Abdul bin Mas'ud itu alim-alim sahabat itu atau poso sunat. Padahal dia ahli Quran. Ahli Quran sahabat itu yang sempurna itu hanya 6, ini termasuk Abdul bin Mas'ud. Makanya semua sanad Quran tidak bisa membuang Abdul bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Utsman, Sayyidina Nawawi. Tapi paling populer itu Abdul bin Mas'ud karena orang pertama. Cuma dia tidak diikutkan di Rasul Utsmani karena saat itu beliau hidup di Kufah. Makanya orang-orang Kufah banyak ahli Quran kayak Imam Asim, Kisai, Imam Hamzah itu Qiraatul Kufah. Ya Qiraatul Kufah itu Asim, Hamzah, Kisai. Itu karena dulu ada Abdul bin Mas'ud. Meskipun lewat murid-muridnya ada Sirin bin Jubair, ada lewat murid-muridnya itu. Nah, korek Medina itu dulu lewat Abdul bin Sa'id kayak Ibnu Katsir itu sanadnya dari Abdul bin Sa'id. Itu nggak pernah poso sunat. Takut ibu nih. Kamu itu nak pidato agar nyarana poso sunat atau poso sunat. Aku nak poso sunat tuh berpatu kabur kayak terus Quran di atas. Mana sampai tak seneng mangan ya ono sanate. Aku nak awak nak poso sunat itu nak primatku nopo kabur. Jadi saya kabeh tok temaan rapati dijamu ya kabur. Ya kabur uteke, kabur mripat. Ini kok ada sanad Korean di Al Quran itu Abdul bin Mas'ud itu ora kuat foto. Foto kalau kancaku lho di kanca latihan niat. Karena sawal pidato manso Ramadan cuma atbau sitan bin Syawal pakai nama Tomat Baro napa kula. Wong sing poso Ramadan terus poso 6 dina padha karo poso selawah. Ternyata umatnya itu banyak sing poso. Bareng dosowan ning dekne mangan. Protes ada wis guru-guru gitu. Pak Yai rugi kula poso. Jupule jenengan buat. Sowan aku terus wapok terus kula ngiyai sok suci kok. Kula sakniki nek khotbah ra ngomong sing akeh-akeh wis alhamdulillah ge jenengan kasus poso Ramadan mur sae. Kawati dhewe nyarana poso apa? Nang dino. Mun sae niku niki pun pusan foto sing mboten purun foto mawon kuwacah. Jenengan purun foto apa? Sae. Mboten sak ditambahi mur sae. Lopo ngiyai semangat ngandani ngono barang. Nggih bentus meneng ya utus. Padahal bapak kula riyen mulai ngiyai ngantos wafat itu dipoto 6 dino. Bapak kula niku ya lucu mulai itu foto ngantos sepuh tapi beliau gak seneng anake foto. Dia lucu bapak niku memang kalau orang tipikal ulama itu memang lebih percaya hukum ketimbang perilaku. Beliau sering bilang santri-santri ora usah foto. Aku sing foto. Guru saya juga gitu. Dia memang itu sering tirakat, tapi yang mengharamkan santrinya tirakat. Karena bagi beliau itu, ya belajar itu nomor 1. Belajar itu apa? Dan itu memang dilarang. Santriku haram poso. Santriku tenang, sinau serku. Poso balun merusak Islam. Poso balun merusak apa? Islam. Ya karena kan hukum agama itu kan detail. Kalau caranya hukum menuang aja hukum. Detail hukum. Sampai mikir masuk, muafak kan ada ngurung faroid. Nak mbok kon anak ku pira, nak ada anak pira, bojo yo pira. Sulus piye, sudus piye. Sulus ning Quran kadang disebut sulus tapi jebule sulus bab. Disebut sudus jebule sudus. Mon ruwet. Kowe nak foto bener mesti masuk daripada bawur atau rasa nopo. Karena mikir itu detail. Kalau ceritanya ini betapa susahnya agama. Bener sampean susah dadi kula. Imam Syafi'i itu suatu saat itu lungguh ning kursi malas. Ya lungguh turu gladuk men. Bariku melek meneh, bareng melek terus turu gladuk niku sungi ngoten. Ya ora tahajud ya ora witir. Padahal Ahmad bin Hambal itu semalam tuh minimal sholat 100 rakaat, bahkan pernah sampai 1000 rakaat. Jadi itu putri-putrinya Ahmad bin Hambal tahu semua kalau abahnya tiap malam sholat minimal 100 rakaat. Ini atar rakaatin. Nah, tapi Ahmad bin Hambal nak ketemu Imam Syafi'i itu salaman itu. Dan hormat sekali, sering muji-muji Imam Syafi'i. Sehingga putrinya itu protes. Mangga Syafi'i nganti koyo piye to jenengan puji, jenengan ibadah ngoten. Di benak putrinya sempat bersultan. Kalau yang 100 rakaat saja nyucuk berarti itu kan 200 rakaat kan pikiran. Berarti kok pengen rauri Imam Syafi'i mugi nganti dipuji-puji apa ya. Bareng bincang ternyata Imam Syafi'i lungguh cara riyen teng dipan. Sane riyen boten enten kursi malah teng dipan. Orang usulin guduk turu. Selilir meneh dipikir meneh nyekal-nyekal gas ngoten. Guduk turu meneh. Wong ngoten nganti suwengi ora witir ya ora tahajud. Bareng wae subuh ya terus wudu. Wudu terus salat aja salat subuh. Ya gawe. Putrine protes. Mensomasi apa ya? Bah, ya Abi. Inni ra'aitu Syafi'i al-laila. Jadi cerita
bar salat isya mulai ning dipan. Terus jeglak digluk turutane nek turutane. Iku ora witir ora tahan. Lho ngono kok mbok hormati ngono iku alasane napa? Lima ada akram tahu asad dal ikram. Wa azam tahu asad dal ta'zim. Sampai jiran mulai anu ngono perkara ini. Ternyata Ahmad Hambali yo terprovokasi mbek putri ini, masa iya? Imam Hambali ya nyangkone kayak mungkin sholatnya ada sebanyak dia, cuma ya sholat rakaat tak. Ora kok terus ngoten niku. Mulane kula nak dicek rutin yo tak kebal ngoten. Cuma yang nginceng anda lebih baik, Pak. Akhirnya sinten Ahmad Hambal marani dalem Imam Syafi'i. Ya Aba Abdillah, ucap ya Aba Abdillah. Balagot ni binti annaka kaza wa kaza. Saya diceritain putri saya bahwa engkau semalaman perilakunya begini-begini. Dari sodakot, oh ya, putri kamu benar, sodakot, iya benar. Lalu kenapa? Iya, Mat Ahmad. Aku mikir sudah masalah. Orang yang ketemu jawabannya, tapi ketemu patang pulau, tak ketak, tapi jarang ketemu. Dari fakar tu siti nama alatan. Aku mikir sudah ada masalah. Min umurik di tak ketak, tak kurang ketemu kasih. Terus Imam Ahmad Hambal mulai bernyucuk mulai terus sampai jauh. Naumul alim Abdul Ibadatil Jahil. Turunnya wong alim si apik, timbang turunnya wong. Ternyata masalah yang ditelurkan Imam Syafi'i itu banyak sekali. Saya itu punya cerita banyak, betapa agama harus dipikir, tidak tekstual, tidak dari Rasulullah. Misalnya begini, ini yang kasus nyata. Nabi itu dawuh, dan ini jelas dawuh Nabi, diyakini semua ulama. Tidak ada orang yang zina, yang saat zina dalam keadaan iman. Tidak ada orang yang maling saat maling dalam keadaan iman. Tidak ada orang yang garong saat garong dalam keadaan iman. Sehingga orang Khawarij berpendapat, seorang muslim atau mukmin yang sudah melakukan dosa besar, dia sudah tidak mukmin lagi, tidak muslim lagi, dihukumi kafir. Lah, ciri utama ahli sunnah adalah tidak mengkafirkan orang yang pernah melakukan dosa besar, masih dihukumi Islam. Meskipun fasik tapi masih dihukumi apa? Suatu saat dua beliau ini ketemu. Nah itu lucu nih Imam Syafi'i. Ahmad Hambal ditanya. Ahmad Hambal sempat tertarik sama pendapat yang khusyuk tadi. Ya Ahmad, menurut kamu makna hadis itu gimana? Ya kalau jaminal iman, kalau dia sudah dosa besar ya keluar dari iman. Di muqtadha hadzal hadis. Karena konsekuensi makna dari hadis ini. Ahmad Hambal takut, ya Ahmad, dia ayyi'in jatuh. Lalu dia tobatnya gimana? Ya sholat ya. Wah satu guyu ngakak-ngakak. Maksudnya nyerot orang, guyu ngakak-ngakak. Ya Ahmad, sholatul kafir latas siku. Sholatnya orang kafir juga sah. Ahmad Hambal langsung nyucup Imam Syafi'i sampai dengkulnya dicucuk. Karena dia caranya ngomong paradong, mana kakek sholat ramiku. Kalau dia ngukumi kafir, tentu tobatnya tidak bisa sholat. Karena sholatnya orang kafir tidak sah. Ahmad Hambal kan lucu, ngukumi kafir tapi tobatnya kan sholat. Padahal ciri utama sholat itu saya kudu mau. Berarti Ahmad Hambal darani sholat sah, diam-diam dari darani yurung kafir. Mulai diguyung ngakak nggak Imam Syafi'i? Ya Ahmad, sholatul kafir latas itu. Jadi sholatnya orang kafir juga gak sah. Amallah sadar. Lho iya tak hukumi kafir kok sholatnya tak hukumi sah. Paradok kan? Untuk nyucup berdarani anta faqih sunnah. Wong paling ahli fikih. Jenengan mesti jujur. Jadi berkali-kali jadi kalah berkali-kali. Kalah ambek wong ora salat wae. Perkarane gini mikir, perkarane gini apa? Mikir. Itu mah sampeyan nek Imam Syafi'i, mergo kok pikir duwe utang kan. Kalau tak kelentuk tapi ra mikir hukum, mikir napa? Utang ambek kasus. Paham itu ulama memang berat. Jadi betul arah ulama seneng betul. Kalau ceritanya malah ini fadilah ulama. Muawiyah itu pemimpin besar yang musuhi Sayyidina Ali. Ali musuh besar yang musuhi Muawiyah. Tapi nak masalah ngalim ya ora langit mbek bumi. Muawiyah mbek Sayyidina Ali masalah ngalim langit mbek apa? Suatu saat Muawiyah itu ada pertanyaan dari umatnya. Khunsa, orang yang kelaminnya tidak jelas, kelamin ganda atau kelamin muskil, itu ikut hukum lelaki atau perempuan. Misalnya sekarang ada waria. Itu ikut lelaki apa perempuan, sholatnya, misalnya cara berpakaian ya sholatnya. Nanti kalau haji itu misalnya ikut pakaian ikhram yang tanpa jahitan apa standar perempuan, kan harus ditentukan kan, ketentuan kunsa itu ikut lelaki atau perempuan. Muawiyah wisen ya? Iya, kalau itu siapa? Takok, wong paling alim musuhku. Lalu hebatnya Muawiyah gentleman.
ngongkon utusan kon takok Sayyidina Ali. Ya jujur min Muawiyah Amirul Mukminin ya. Ila Amiril Ilmi ya. Maksudnya dene ngakon. Sangka ketua wong Islam tapi takok ning ketuane ilmu. Mergo dene sadar nerangan. Lha kula mboten sombong, kula kan saiki biasa dimarani ketua-ketua anu takok hukum. Tapi ketua takok aku. Mboten aku nang alim-alim jenengane urusan ketua organisasi kan. Hukum mek ketua yo beda napa? Takok. Siapa Sayyidina Ali ya? Dia pas pidato pas khutbah. Sayyidina Ali yang cek dendam mek Muawiyah karena ada kalah. Dijawab pas khutbah. Alhamdulillahilladzi ja'ala juwana yasaluna amrit. Alhamdulillah iki kok apik. Ana musuhku gelem takok agama. Biasane men bakas politik terus. Ya terus dia jawab, "Hukima min haitsu yabul." Itu terkenal. Hukima min haitsu yabul. Jadi alat kelamin mana yang aktif dipakai kencing, yaitu yang menentukan status waria. Jadi kalau waria itu misalnya kencingnya kok pakai alat perempuan, berarti dalam hukum sholat dan sebagainya ya perempuan. Tapi kalau alat kencingnya itu kok lelaki, berarti hukum sholat dan sebagainya ikut. Meskipun dia punya tabiat yang nggak bisa dipungkiri ganda. Paham ya? Tapi hukum dasarnya melihat dia kencingnya di. Nah itu yang lucu lagi masih ada pertanyaan. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha. Nah itu kan terus membingungkan. Lalu kelamin ketiga khunsa ya dalam bahasa Arab secara Indonesia varia ora mesti mari kadang yo mau gayane tok varia. Makanya malah secara bahasa Arab mulai khunsa. Mungkin kalau orang Indonesia terjemah gampangnya varia ya, tapi bukan mesti juga pokoknya yang kelamin ganda. Tuhan kan hanya mengklasifikasi bahwa manusia itu lelaki atau perempuan. Kalau ada jenis ketiga berarti kan Tuhan ngendikane ora lengkap. Perkarane ana jenis ketiga, rupa-rupanya apa pun. Makanya Imam Suyuti itu ngikuti Sayyidina Ali. Sama lihat nanti kalau pulang lihat di Jalalain. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Itu di Jalalain diterangkan wal khunsa indallah dzakarun am unsa. Nanti sampean lihat di Jalalain. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa wal khunsa indallah dzakarun am unsa. Khunsa itu tidak ada, tetap satu hukum dalam pandangan Tuhan, yaitu imma lelaki saja, wa imma perempuan. Paham ya, kalau kalian malah. Jadi misalnya ada orang waria. Mungkin dalam kasat mata kita, hukum kemaklukan kita, mengatakan itu waria. Tapi dalam ketentuan Allah, tetap dia benar-benar lelaki, atau benar-benar perempuan. Sehingga Allah tidak mentoleransi ada kelompok ketiga. Rupa-rupanya. Sebab itu sih. Nah, hukum lahir untuk menentukan ini dilihat min haitsu yabul. Di mana, kencingnya aktif. Itu ulama. Lu bayangno misalnya sampean dadi ulama, Quran 30 juz dari sekian kosakata jutaan. Kowe dhe kewajiban nerangno ning umat kados kula. Kok kon iso poso piye? Sampe nak berdua poso ben. Itu bapak saya riyen sing ngaramno kula poso ya. Kira poso ra apa. Monyen berat tenan dadi ulama. Yang ulama betul ya memang mikir hukum. Nah, ulama wis mikir pidato bar salam tempel ora pati ulama nah. Ya, tapi ya apik wis arek Islam ya. Tapi ora tau mikir hukum niku. Pakai hukum mesti mesti takut bala wa minna minkum takut bala wa. Bukan ulama itu perdebatan hukum. Kalau nanti debat Imam Malik dan Imam Syafi'i padahal yang murid sama guru. Saya punya 33 masalah perdebatan ulama-ulama top. Ini gue mirip-mirip tenan. Misalnya gini, ini contoh nyata. Perdebatannya murid-murid dan guru. Imam Syafi'i itu ngaji di Imam Malik tapi pun ngalim. Ahmad bin Hanbal ngaji Imam Syafi'i nggih pun napa? Itu perdebatan misalnya gini, ini contoh yang paling populer. Ada di antara kafarohnya orang haji, itu kon poso 10 hari. Yang 7 hari zaman di Mekah. Yang 3 hari zaman di Mekah, yang 7 hari saat sudah pulang. Walhasil ada aturan yang begitu. Fasyamu salah satu ayamin fil haji sudah ya. Wasab'atin idza rajatum dan 7 hari kalau sudah pulang. Ya pangeran hanya ngendikan idza rajatum 7 hari kalau sudah pulang. Yang satu berpendapat sudah pulang itu ya sudah di rumahnya, itu namanya pulang. Nah dari ulama yang lain enggak. Asal ibadah haji sudah selesai, amalul haji sudah selesai. Meskipun Anda masih di Mekah di Medina, itu sudah boleh melakukan poso 7 hari. Karena bahasa pulang itu bagi mereka itu bisa pulang yang tahu bolak-balik. Nak rugen dolan teng omah kula, itu asal sudah balik kanan Gus kula tak wangsul. Itu kalau saya ditanya istri saya rugen tesih, mesti saya jawab sudah pulang. Tapi cara istrinya kalau belum sampai rumah, belum apa?
pulang. Nah itu kan lah Allah ngendikan idaro jatun cara ukurane wong Mekah apa bojone nek cara ukurane wong Mekah agar urusan haji wis bar ya dianggap wis mulai bocek ning kapal mbok temangsa ning Iran ngurian temang. Tapi cara wong Mekah pun mulai. Tapi cara bojone agar wong tok omah orang mulai. Ini contoh betapa susahnya ijazah WhatsApp atin ida napa project. Begitu juga masalah tayamum ini dan sampean senang fikih dan sampean ngerti nak ulama itu pantasnya yang rapati tahajud dan sampean roh. Ya saya sambil membela diri maksud saya. Jujur mah. Bukan jujur mah mana? Timbang munafik apa napa? Jujur. Imam Syafi'i itu ketika ditanya, kenapa Anda mensyaratkan jika orang tidak mendapatkan air, itu syarat sahnya tayamum harus mencari-cari air dulu. Jika kayak di takrib di Mu'in, jika orang tayamum karena tidak ada air di padang pasir, maka syaratnya harus tolabul mak mencari-cari air dulu. Di tempat tinggi, tempat apa, mau dicari-cari dulu. Itu ditanya sama muridnya. 5 guys, kenapa engkau mensyaratkan tolabul mak mencari-cari air? Imam Syafi'i enak jawab. Ya karena Allah ngendikan fa ilam tajidu ma'an fatayamamu, kalau kamu tidak menemukan air maka harus tayamum. Imam Syafi'i cara buat kaidah saya masih mengenang. Ini ngendikannya simpel. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Karena orang enggak pernah mencari itu tidak bisa dikatakan tidak menemukan. Padahal Allah dawuh falam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air. Orang itu tidak bisa disifati tidak menemukan sebelum dia mencari. Kalau belum mencari jenenge roh dong. Itu maksudnya. Jadi paham ya? Kalau belum mencari jenenge ora roh. Tapi nek wis golek ira ketemu baru berstatus falam tajidu. Nah ngono artine falam tajidu ma'an, kudu golek banyu di. Bayangkan ayat diprediksi sitok-sitok, terus menelurkan hukum sitok-sitok tiap sak ayat, sak kalimat. Mbok kon witir piye, mbok kon tahajud. Ini kan kerjas niku. Paham ya? Semoga ini kasih apa? Ini mun kula waca sing setunggal nomor berapa? Terusan nomor itu. Yang Islam mulai cilik motor betul buka. 6-3 betul ya? 6-3. Oh aneh-aneh. Oh Islam anyaran modern. Haddatsana Al-Khalil bin Amr haddatsana Muhammad bin Salamah Al-Harrani an Muhammad bin Ishaq an Muhammad At-Tawil an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta den tekano yaumul kiamati ing dalem dina kiamat di an'ami ahli dunya kelawan wong donya paling enak minal kufar sing boro-boro wong kafir. Payu kalu moko diucapno apa ngene. Dadi wong paling enak ning donya wong kafir iku sampean dicelupno neraka. Ikhmisu nyelepno sira ing iki kafir finari ing dalem neraka gum satan ing sak celupan. Payu masu moko dicelupno sapa wong kafir ing dalem neraka. Dadi ning donya selawase-lawas uripe enak ra karuan. Bareng ning akhirat dicelupno sithik ning neraka terus dintas. Sithik tok terus napa dintas. Semayu kalu mongko nuli den ucapno lagu maring fulan, fulan. Hal asobaka ana ta mekenani ka ing sira zaman ing donya apa nak imun kenikmatan kotu babar pisan. Fulan, kowe ning donya 80 tahun kan uripmu enak banget. Apa tau ngrasakno enak kowe? Fayaqulu mongko ngucap, "La mboten." Dadi intine ngeten nggih, nikmate ning donya selawase-lawas lah nganti mati. Iku dibandingno sak celupane neraka, iku ora ana artine. Langsung ditakoki, "Mboten Gusti, adoh iman kere lah." Ini menyemangatkan jenengan yang kiri itu biar tahu. Biar tahu kalau tidak masalah gitu. Ini jawab hal asobaka naimun qatu fayakulullah Gusti waduh ngerti ana ngeten pun ora penting nikmat itu semu ma asobani naimun qat. Kula ora tau untuk nikmat blas Gusti. Saiki walian. Baik talan den tekano bi asal bil mukminin kan banget menapane duron. Bahayane urip pegatan kere macam-macam wabala lan bala. Fayaqulu ihmisu fi jannah. Jadi kon nyicipi swarga. Marane swarga ora widadari 100 kan. Widadari 100 semuanya serba payu mati. Tapi kon nyicipi tok terus dicekel nek ditokno. Terus payu kalau mongko dirikamno lagu maring wong. Fulan hal aso bakat durun kotu abalaun. Piye kene dunya tau lara. Padahal ning dunya kirene gak karo. Payu pulo lah Gusti mboten blas di swarga. Saking larane ning dunya iku ora seimbang ambek enake ning swarga. Mulane nak kire-kire sing ahli napa? Nah, juga ahli jannah tadi menisan, kenapa? Tapi hadis ini penting, betapa tidak pentingnya dunia, betapa tidak pentingnya apa? Dunia. Jadi kening dunia nak ditekdir juga itu kata syukure, nak ditekdir melarat dia kata apa? Sabar. Rasa untuk pengiran. Ojo-ojo sing suka kepen melarat, malah rusak kabeh. Malah masjid ra dadi. Ah sing melarat yo rasa kepen suka iki biasa wae. Dibang kepen suka ra keturutan atau ra rusak kepen. Nah ditekdir ditompo tapi rasa apa?
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu ala rizqika wa bika aman. Ilahana taqayyus samawati wal ardi. Kullana ala sirati kulli wa ahibbana mahabbatan ma'sumatan inda rahmat. Allahumma rizqna hubbaka wa hubba man ahabbaka. Waj'al hubbaka ya Allah ahabba ilayya minal ma'il barid. Ilahana anta maqsusuna ridhoka maqsusuna fardhu anna waghfir lana ya Allah fi haqqi wa syafaati habibika Muhammad sallallahu alaihi wa bi haqqi qalilika Ibrahimika Musa sufika isa masyafika Allahumma ya Allah sallimna wal muslimin wa farrij anhumul hamma wal hazana wad dhaiqa ya Allah wa ta'annuta wa ta'assub hatta kanu ya Allah abidina ilaika fi farqin wa surur wa hatta kanu ya Allah yajiduna halawatal iman imanan bika wa tasdiqan bi kitabika ya Allah wa raja'ani thawabika Allahumma ya rabbana ghufranaka ya ilahana wa antal ghafurur rahim ilahana anta ya ilahana karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim wa anta karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya rahim Allahumma innaka jawadun karim wa annaka karimun ghafurur rahim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim fa'fu anna ya rahim rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa'fu anna wa an abaina ummahatina wa ajdatina wa an masyayikhina wa amman ajra hadzal khaira fi hadhihi as-sa'ah wa li jamil muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin